Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga 33. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus. Hari ini saya sangat bersyukur karena dapat menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebenarnya saya sangat nervous, tapi saya percaya Tuhan ada bersama dengan saya dan saya dapat melakukan segala sesuatu walaupun mungkin saya pikir tidak mampu saya lakukan secara manusia, tetapi dengan Tuhan kita semua dapat melakukan perkara yang baik dalam pandangan Tuhan. Jadi minggu lalu kalau kita lihat minggu lalu kita telah belajar tentang menanggung harga penolakan dan pada pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang bertajuk mengenali Kristus melalui mujizat. Saya ingin bertanya di dalam kehidupan kita, siapa Yesus di dalam hidup kita? Adakah dia hanya sebuah teori atau kita pernah mengalami mujizat daripada Tuhan? Dan mengenal Yesus di sini bermaksud bahwa apabila kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah yang kita sembah. Dan berdasarkan tajuk khotbah pada hari ini kita akan berbicara tentang mujizat. Yang pasti saya percaya jemaat Tuhan suka mujizat. Siapa di sini suka mujizat? Boleh angkat tangan? Ya, semua suka mujizat, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar mengenal Yesus Kristus sebagai pembuat mujizat. Dan di sini mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan di dalam Alkitab ada 3 perkataan digunakan untuk menggambarkan mujizat. Yang pertama ialah petanda, yang kedua adalah keajaiban, dan yang ketiga adalah kuasa, yang masing-masing merujuk kepada aspek yang berbeza dalam kejadian-kejadian yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah mujizat itu berbeza dengan sihir? Kalau kita lihat America Got Talent, siapa di sini suka lihat America Got Talent? Boleh angkat tangan? AGT, famous nih. Oke, nah di dalam AGT ada beberapa yang mereka lakukan itu adalah sihir. Tetapi di sini kita mau lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang berbeza dengan sihir yang dibuat oleh manusia. Dan di sini kita, walaupun mungkin kita lihat mujizat dan juga sihir itu sama, tapi secara rohani, secara dalam Christianity ianya sangat berbeza. Jadi bagi orang-orang beriman, bagi orang yang percaya, bagi kita semua, mujizat itu adalah satu peristiwa yang luar biasa, yaitu keajaiban yang terjadi karena kekuatan yang luar biasa, kuasa atau kemampuan untuk menyampaikan atau mengesahkan
sebuah message yang luar biasa, yaitu petanda. Dan sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman, tindakan seperti ini mungkin dilihat sebagai sihir. Seperti yang saya katakan tadi, EGT, kebanyakan mereka buat itu semua adalah sihir. Tapi bagi kita orang percaya, kita percaya bahwa mujizat itu adalah satu perkara yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, mujizat dia adalah perbuatan Tuhan, kuasa atau kemampuan yang menarik perhatian umat Tuhan, yaitu keajaiban, dan membawa mereka kepada firman-Nya, yaitu petanda. Dan saya ingin tekankan di sini bahwa mujizat itu sentiasa memuliakan nama Tuhan, manakala sihir dia memuliakan ahli sihir yang melakukannya. Nah, ini perbezaan dua benda, yaitu mujizat dan sihir. Kalau kita baca di dalam ayat firman Tuhan sebentar tadi, Yesus dia melakukan mujizat untuk menarik perhatian kita kepadanya. Dia melakukan mujizat supaya kita mengenal dia sebagai Allah. Kalau kita lihat di dalam keseluruhan Injil Kristus, semua mujizat yang Yesus lakukan, dia membawa kita untuk mengenal Yesus secara pribadi. Dan pada permulaan Injil dalam Matius pasal 14, Yohanes Pembaptis yang merupakan pelopor atau pendahulu kepada Mesias telah mati syahid, yang menandakan bahwa hari-hari penderitaan Mesias semakin hampir. Oleh yang demikian, Yesus mula melatih para murid-Nya untuk meneruskan pekerjaannya. Dan dalam ayat 13 hingga 36, kita dapat melihat bahwa Yesus ada melakukan 3 mujizat untuk mendedahkan kedaulatan dan keilahiannya yang membawa murid-murid-Nya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Yang pertama adalah Yesus, dia adalah satu-satunya pemelihara. Mari kita baca di dalam Matius pasal 14 ayat 13 hingga 14. Dikatakan di situ, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bermula dari ayat 13, kita boleh melihat bahwa setelah mendengar tentang kematian Yohanes Pembaptis, Yesus dia sadar bahwa dia mau disalibkan sudah, masanya sudah hampir, jadi dia pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Bayangkan pada masa depan dia dapat melihat bahwa apa yang terjadi di depannya, jadi dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa terlebih dahulu. Dan tempat sunyi di sini merujuk kepada sebuah padang berumput berdekatan dengan sebuah kampung, dan orang ramai mengikuti dia. Perkara yang hebat di sini adalah orang ramai itu mengikuti Yesus sebab dia hebat. Yesus pada waktu itu hebat, Yesus pada masa sekarang hebat, dan Yesus pada masa yang akan datang juga hebat. Dan melihat itu, pada waktu itu apabila Yesus melihat orang banyak, Yesus dia tergerak dengan belas kasihan dan menyembuhkan ramai orang yang sakit. Nah, di sini jemaat Kristus, kita harus memberi perhatian kepada sikap Yesus terhadap orang ramai. Dia prihatin terhadap mereka, menyadari akan kelaparan mereka, dan belas kasihannya mendorong dia untuk bertindak. Dan melalui belas kasihannya dia melakukan hal yang luar biasa, yaitu menyembuhkan orang yang sakit dan melakukan sebuah mujizat dengan memberi makan kepada lebih daripada 5.000 orang. Yesus pada waktu itu, dia bukan saja memenuhi keperluan fisikal orang ramai pada waktu itu, tetapi dia juga mengikhtiarkan melalui peristiwa ini bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang memberi keselamatan. Yesus mahu murid-muridnya belajar bukan saja memenuhi keperluan fisikal, tetapi tugas yang lebih penting,
ialah memenuhi keperluan rohani. Dan kita dapat baca di dalam Matius pasal 14 ayat 15 hingga 16. Mari kita baca sama-sama. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Nah, di dalam ayat 15 hingga 16 ini Yesus dia melatih murid-muridnya untuk bertanggung jawab menjaga dan memberi makan kepada orang ramai. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat 16, "Kamu harus memberi mereka makan." Yesus dia mahu murid-muridnya belajar tentang belas kasihan dan bertanggung jawab untuk menyediakan makanan. Dan ini merupakan suatu pengajaran penggembalaan yang mereka perlukan pada masa depan, karena Yesus dapat melihat bahwa suatu hari nanti murid-muridnya akan menjadi satu community yang akan membawa orang banyak kepada Tuhan. Dan itulah Yesus, dia bukan saja mengajar, tetapi dia juga memenuhi keperluan orang ramai. Saudara dan saudari di dalam Kristus, Yesus dia lihat kelaparan orang ramai dan memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Secara logik, secara dalam pikiran manusia, tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan kepada 5.000 orang. Tetapi karena Tuhan mau orang pada waktu itu dan kita untuk percaya bahwa dia pembuat mujizat, maka dia melakukan sesuatu perkara yang mustahil. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan. Kalau contohnya kita ada celebration, kita ada perayaan, dan di situ ada makanan 5 roti dan 2 ikan, tidak mungkin dapat memenuhi keperluan fisikal kita pada waktu itu karena kita sangat ramai. Dan pada waktu itu Yesus dia lakukan satu perkara yang mustahil. Karena dia berpikir bahwa orang-orang ini memerlukan dia. Orang ramai ini memerlukan kasihnya. Sebab itu dia melakukan perkara yang mustahil. Yesus dia lihat setiap orang pada waktu itu dengan pandangan belas kasihan. Dan dia memanggil kita untuk melakukan yang sama. Jemaat Tuhan, Tuhan memanggil kita semua pada pagi hari ini untuk melakukan yang sama. Kalau kita lihat hidup kita, kalau kita lihat karakter kita, pribadi kita sendiri, kita berpikir, macam mana saya boleh berbelas kasihan kepada orang lain sedangkan diri saya begini? Saya tidak layak melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus dia mau kita melakukan hal yang sama. Dia mau kita melihat orang lain dengan belas kasihannya, sebab itu adalah suatu panggilan yang mulia. Saya secara pribadi saya pernah berada di dalam, kalau boleh, kegelapan selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun saya berada di dalam kegelapan dan saya seringkali berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sampai bila saya berada di dalam kegelapan? Sampai bila Tuhan? Sampai bila saya berada di dalam kegelapan dan Tuhan tidak menolong saya? Itu pertanyaan diri saya sendiri secara pribadi, sampai bila Tuhan? Kadang-kadang kita melihat orang lain itu sempurna, orang lain itu bagus, tetapi kita tidak dapat melihat sebaliknya. Dan Tuhan dia memanggil kita untuk berdoa, untuk mengambil inisiatif berdoa untuk orang-orang yang memerlukan. Dan pada waktu itu saya kira mungkin 14 tahun saya berada di dalam kegelapan dan itu sangat sukar, sangat sulit untuk keluar. Tapi saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan melakukan perkara yang sangat luar biasa. Bahkan sampai hari ini saya dapat melihat Tuhan bekerja di dalam hidup saya secara pribadi. Tuhan melakukan kebaikannya walaupun saya begini.
Walaupun saya bukan orang yang sempurna, tapi saya kagum akan perbuatan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, Yesus itu, dia memanggil kita karena itu adalah suatu panggilan yang sangat mulia. Tidak kira kita Shina, tidak kira kita Toraja, tidak kira kita Kadazan. Tuhan memanggil kita semua. Toraja pun boleh melakukan hal yang hebat bagi Tuhan. Saya tidak pernah meragukan bahwa bangsa Toraja boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau orang Cina, dia boleh melakukan perkara yang hebat. Yang tadi Vision School cakap onsoi, kita pun boleh orang Toraja. Kita pun boleh melakukannya sebab Tuhan ada di dalam kita. Jadi kita perlu melihat atau mendengar mengenai keperluan orang lain di sekeliling kita. Kalau orang lain itu mungkin dia memerlukan sesuatu doa daripada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita luangkan masa untuk berdoa bagi orang itu. Kalau saya secara pribadi, saya pernah dibangunkan 3 pagi untuk berdoa. Dan saya tidak tahu, setiap hari saya dibangunkan untuk berdoa, kadang-kadang jam 1, jam 3 pagi. Saya kadang-kadang ini masa tidur, kenapa saya selalu bangun masa-masa begini. Tapi di situ saya dapat melihat satu perkara bahwa kau harus berdoa. Kau harus berdoa bagi orang lain. Kau harus berdoa bagi orang-orang yang di dalam kegelapan. Kau harus berdoa bagi bandarmu. Kau harus berdoa bagi negaramu. Kau harus berdoa bagi orang-orang yang memerlukan. Tapi kadang-kadang secara manusiawi kita hanya berdiam diri dan berpikir bahwa itu tugas orang lain dan bukan tugas saya. Kadang-kadang secara kedagingan kita berpikir bahwa itu bukan tugas saya, itu tugas orang lain. Tetapi di sini Yesus, dia melalui firman Tuhan, dia mengubah pandangan kita kepada pandangan Yesus. Apabila dia melihat orang banyak itu dengan belas kasihan, dia mau kita juga berbelas kasihan kepada orang lain. Contoh yang lain adalah adakah kita memberi perhatian kepada isu-isu seperti ketidakadilan di tempat kerja, ketidakadilan sosial. Kita dipanggil jemaat Tuhan untuk menjadi pengawal bagi keluarga, tempat kerja, gereja dan negara kita. Setiap kali kita berdoa untuk perkara-perkara ini, kita menunjukkan belas kasihan dan menghidupi pengisytiharan kita pada setiap minggu untuk mengasihi orang sesama dengan sehangat hati. Belas kasihan adalah sifat Tuhan. Dan dia mau kita mengenal dia sebagai Tuhan yang menyediakan. Bagaimana, saya ingin bertanya kepada kita semua, bagaimana kehidupan kita hari ini? Adakah kita selalu berdoa bagi diri kita tapi kurang berdoa bagi orang lain? Secara jujur saya dapat fahami bahwa kita semua secara pribadi kadang apa yang kita doakan itu untuk diri kita sendiri. Kita lebih pentingkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Tapi kadang-kadang jemaat Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita doakan. Tapi dia akan memberikan apa yang dia mau. Dan dia mau kita berdoa bagi orang-orang yang terhilang. Untuk orang-orang yang memerlukan Tuhan. Dan di sini sebagai pemelihara satu-satunya, Yesus dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah roti hidup. Katakan kepada kiri kanan kamu, Yesus adalah roti hidup. Ya, oke. Nah, di dalam Matius pasal 14 ayat 17 hingga 21. Mari kita baca ganti-ganti, nanti Sutin tolong bantu.
Saya baca ayat 17, kamu baca ayat yang ke-18. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, di dalam ayat 17 hingga 21, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus karena mereka tahu bahwa mereka hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Secara fisikal ini sudah jelas tidak mencukupi untuk memberi makan kepada orang ramai. Namun Yesus dengan penuh keyakinan, karena dia yakin dia mampu melakukan perkara yang mustahil, maka dia meminta murid-murid membawa roti dan ikan itu kepadanya. Dan di dalam ayat ke-18 dia berkata, bawalah kemari kepadaku, yang menunjukkan bahwa perkara yang sedikit di tangan Yesus akan menjadi sangat banyak. Jemaat Tuhan, apa yang ada di tanganmu sekarang? Apa yang ada di tangan kita, Tuhan mampu menjadikannya sangat banyak. Karena ini adalah satu kesaksian yang dapat membawa kita percaya kepada Yesus dengan lebih dalam lagi. Yesus dia yang mengarahkan para murid untuk menyediakan makanan untuk menguji iman mereka serta menyadarkan mereka tentang ketidakmampuan mereka agar mereka dapat berpaling kepada Tuhan atau memandang kepada Tuhan bahwa hanya Dia yang dapat menyediakan segala keperluan kita. Mujizat 5 roti dan 2 ikan mengajar kepada kita bahwa Yesus dia adalah roti hidup. Dia adalah roti hidup bagi kehidupan kita. Bukan roti yang kita beli di kedai ya, bukan roti yang kita beli di kedai, tapi roti hidup yang secara kerohanian dia mampu mengubah hidup kita. Dan Yesus dia memberikan kita kasih karunia, yaitu perkara-perkara yang tidak layak kita terima, yaitu penebusan dan pengampunan. Yesus dia memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia memberikan kita penebusan, dia memberikan kita pengampunan. Tapi kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang kita berpikir bahwa saya tidak dapat mengampuni diri saya sendiri karena perkara yang saya lakukan beberapa tahun lalu, karena saya lakukan perkara yang kurang menyenangkan hati keluarga saya sendiri secara pribadi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hidup saya adalah sesuatu kehidupan yang tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Tapi itu semua adalah penipuan si iblis. Si iblis selalu membawa kita jauh daripada Tuhan. Dia mau kita lupa bahwa kita ada Tuhan yang mengasihi kita dengan sempurna. Hidup kita yang tidak sempurna ini dikasihi oleh Tuhan kita yang sempurna. Berapa lama kita mau tidak mengampuni diri kita sendiri? Jemaat Tuhan, berapa lama kita mau hidup kita biasa, hidup kita sederhana, hidup kita tidak melakukan perkara yang menyenangkan hati Tuhan? Berapa lama lagi? Secara pribadi, lepas beberapa tahun itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidup saya yang saya ada, berapa tahun yang saya ada, saya mau gunakannya untuk Tuhan. Mungkin ianya bukan sempurna, tapi saya mau gunakannya untuk Tuhan. Saya mau seluruh kehidupan saya memuliakan nama Tuhan, walaupun masa lalu saya itu kurang baik. Walaupun kadang-kadang saya secara pribadi tidak tahu apa yang akan jadi di masa depan saya. Tapi saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang saya merasa diri saya sangat gagal. Tapi di situ Yesus dia
memberi kepastian bahwa aku ada bersama dengan kau. Kau tidak perlu takut, aku ada bersama dengan kau. Walaupun kau jatuh banyak kali, 7 kali kau jatuh, kau akan bangkit kembali karena aku ada menyertai engkau. Itu yang selalu saya pegang. Saya pegang hal itu sampai hari ini, menguatkan saya secara pribadi, dan saya sangat kagum dengan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau kita ditanya di luar sana jemaat Tuhan, siapakah Yesus bagi kamu? Siapakah Yesus bagi diri kita? Yesus dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dia mengajar kita dan memanggil kita untuk mempercayainya dalam segala hal. Dan apabila kita mempercayai dia, kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan akan dimuliakan kalau kita sendiri umatnya berputus asa akan apa yang boleh Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kalau kita sendiri yang setiap minggu datang di gereja, hari Ahad datang, kita datang sel, tapi ada satu waktu kita putus asa akan apa yang Tuhan boleh lakukan, bagaimana Tuhan dapat dimuliakan. Jemaat Tuhan, kita perlukan Tuhan. Kita perlukan Yesus Kristus. Yesus Kristus dia bukan teori. Dia bukan teori. Mungkin kita jarang mendapat mujizat daripada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita untuk percaya kepada Dia. Dan ketika kita mengalami kekurangan atau tidak berdaya dalam hidup kita, kita harus berpaling kepada Dia karena Dia adalah roti hidup dan penyediaannya tidak pernah berhenti. Dan saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita pernah merasa lelah di dalam hidup kita? Apakah kita pernah merasa lelah di dalam pelayanan bagi Kristus? Apakah kita pernah berkecil hati dan tergoda untuk menyerah kala di dalam hidup? Menyerah kala ketika kita sudah berdoa dengan sangat lama atau bertahun-tahun namun keadaan hidup kita tetap sama dan tidak berubah. Saya percaya di sini mungkin ramai orang di sini yang pernah berdoa dengan sangat lama untuk keluarganya kembali kepada Tuhan, untuk keadaan keuangannya dipulihkan oleh Tuhan, untuk sesuatu yang baru Tuhan lakukan di dalam hidup kita, kita merasa kita mau give up. Kita mau berputus asa di dalam hidup kita. Tetapi berita baiknya di sini adalah ketika kita mengetahui dan beriman bahwa ada Tuhan yang menyediakan dan mengasihi kita, kita akan datang kepadanya dalam penyembahan atau ibadah dengan sungguh-sungguh dan kita akan dipuaskan. Kalau kita di rumah, apa yang kita lakukan? Adakah kita meluangkan masa seperti Yesus di tempat yang tersembunyi? Yesus tempat tersembunyinya ialah di tempat yang padang rumput. Tetapi kalau bagi kita, kadang-kadang tempat tersembunyi bagi kita itu di rumah kita sendiri, di bilik kita sendiri. Tapi adakah kita tidak pernah meluangkan waktu kita memuji, menyembah Tuhan di tempat yang tersembunyi? Kita menganggap Tuhan tidak ada. Saya sudah give up. Kadang-kadang kita berkata saya sudah give up. Saya berdoa bertahun-tahun tapi masih sama, masih tidak berubah. Adakah Allah itu setia? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Karena manusiawi kita tidak datang kepada Tuhan. Walaupun kita tahu keadaan manusiawi kita itu penuh dengan ketidakpercayaan, tapi kita tidak mau datang kepada salah satu penolong hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus dia mau menolong kita. Dia mau kita datang kepada
Dia. Dia mau kita berharap kepada Dia. Tapi kadang-kadang ada berhala di dalam hidup kita yang menghalang Tuhan bekerja melakukan mujizatnya di dalam hidup kita. Kadang-kadang jemaat Tuhan kita tidak mengalami mujizat di dalam hidup kita karena mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hidup kita yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Yesus pada pagi hari ini dia mengambil satu peluang melalui firman Tuhan ini untuk membawa kita kepada Dia. Dia mau kita kembali kepada Dia. Dan selama masih ada Tuhan, masih ada harapan meskipun di tengah kegelapan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, yaitu kalau kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan di situ, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat Tuhan, kadang-kadang rancangan hidup kita tidak sama seperti rancangan Tuhan yang Dia mau kerjakan di dalam hidup kita. Sebab itu kita harus mengenal Yesus Kristus sebagai pemelihara hidup kita. Contohnya, apabila kita tua dan tidak mampu bergerak dan memerlukan bantuan, tetapi tidak menemukan sesiapa untuk membantu kita, pada saat itu kita mungkin merasa tidak berdaya. Ketika itulah hanya Tuhan yang dapat membantu, seperti yang disaksikan oleh mereka yang telah mengalami penyediaannya. Dan saya mau katakan satu ayat quote, orang yang senantiasa menantikan Tuhan tidak akan dihancurkan oleh beban kesukaran yang ada di dalam hidupnya. Kita tidak perlu takut apa yang akan jadi pada masa hadapan. Dan kita perlu berani menghadapi masa depan, menghadapi saat-saat di mana kita hidup karena Tuhan ada memegang tangan kita, menuntun langkah kita, karena Dia adalah satu pribadi yang mulia. Dia adalah Raja kita, Yesus Kristus. Dia pemelihara hidup kita. Jemaat Tuhan, ayo sama-sama katakan, mengenal Kristus melalui mukjizat. Mengenal Kristus melalui mukjizat. Kalau suara kawan kamu sebelah kiri dan kanan tidak terdengar, kasih kuat suara kamu supaya dia dengar. Boleh? Sekali lagi, mengenal Kristus melalui mukjizat. Mengenal Kristus melalui mukjizat. Iya, begitu. Nah, kita melihat tiga mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan di dalam bab ini, ya, yaitu tadi yang dikongsikan oleh Junita, yaitu satu-satunya pemelihara. Sama-sama sebut, satu-satunya pemelihara. Bilang sama kawan kamu kiri dan kanan, kamu percaya? Sebelah lagi, kamu percaya? Oke, nanti baru dijawab ya. Oke, yang kedua, Yesus Kristus yaitu satu-satunya anak Allah. Mujizat yang ini kita melihat Yesus berjalan di atas air ya. Matius 14 ayat 22 hingga 33. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Sesudahnya itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu."
lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 17, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, jangan takut. Saudaraku, dalam ayat ini daripada ayat 22 sampai ayat 27 yang satu passage yang panjang, tapi ia satu kisah yang benar-benar membuatkan kita melihat bahwa Yesus melakukan mujizat ini bukan hanya suka-suka, tapi dia ingin memberitahu kepada murid-muridnya bahwa iman itu penting. Iman itu penting. Dan kita harus juga mengerti bahwa memahami kuasa Yesus melebihi apa yang kita boleh bayangkan. Karena dia adalah satu-satunya anak Tuhan Allah. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus membuat orang ramai ingin mengangkat Yesus sebagai raja. Padahal Yesus turun dalam dunia, dia tidak bermaksud untuk menjadi raja ke atas orang Israel. Tetapi dia ingin menebus dosa manusia. Karena Yesus mengasihi manusia. Saudaraku, masih ingatkah? Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau ingat, mari kita sebut sama-sama. Kalau kawan kamu di sebelah ada sikit-sikit lupa, kasih kuat suara supaya dia boleh ingat. Boleh? Oke, Yohanes 3:16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Thumbs up untuk kamu. Tepuk tangan untuk kamu. Siapa ndak hafal jaga? Oke, jadi Yesus mengasihi kita. Jadi dia turun ke dalam dunia bukan menjadi raja. Dia mau menebus dosa-dosa kita. Kalau Anda membaca firman Tuhan, kita boleh mengetahui bahwa selama Yesus berada di bumi, Yesus sering kali meluangkan waktu sendirian dengan Allah. Dan seperti yang kita tahu bahwa Yesus 100% manusia. Yesus juga 100% Tuhan. Sebab itu dia boleh merasakan kelelahan. Dia boleh merasakan kepenatan. Dia boleh merasakan sakitnya pikiran dia. Dia boleh merasakan kesedihan. Dia boleh merasakan keletihan. Dia boleh merasakan kesakitan. Dan dia boleh juga merasakan tekaknya kering. Karena Yesus mengajar setiap hari. Jadi dalam keadaan yang lelah begitu, Yesus kemana? Dia pergi ke tempat yang sunyi, duduk di hadapannya Tuhan, berdoa dan berehat. Saya ingin minta kepada semua kita di sini. Saat kita berada dalam keadaan lelah, dalam keadaan sukar, dalam keadaan sedih, dalam keadaan stres dalam bahasa Toraja, kita harus duduk di hadapannya Tuhan. Rehat. Waktu rehat bukan waktu tidur ya. Waktu tidur itu pasti orang tua khususnya. Kalau kamu tidur, bohong kalau kamu bilang rehat. Sebab otak kamu berputar tuh. Anakku sekolah, pekerjaku, macam mana untungnya sayur nanti. Pagi besok mau cabut kangkung. Kan? Kamu tidak boleh rehat. Maksud yang rehat yang Yesus maksudkan adalah duduk di hadapannya Tuhan, berdoa dan rehat di depannya Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan lagi seperti Yesus. Amin. Puji Tuhan. Pada saat para muridnya menghadapi masalah di tengah-tengah laut pada waktu itu, angin sangat kencang ya. Bahkan ribut juga tiba-tiba melanda. Ya, kalau kamu baca firman Tuhan sana, kira-kira jam 3 malam ribut tofan datang sehingga dia punya perahu pun mau terbalik sudah. Saya ada pengalaman waktu saya pulang dari Tarakan ke Tawau, waktu itu kira-kira bulan 8 lah maksudnya. Jadi kan waktu di dalam perahu ya, tiba-tiba di tengah lautan, tiba-tiba angin kuat, tiba-tiba dia punya gelombang itu kuat betul. Dan saya tengok di cermin, itu air sudah setengah. Saya di bawah sudah. Maksudnya kalau saya di dalam air kan saya sudah tenggelam. Tapi syukur saya masih di dalam
kapal. Jadi air itu sudah dicermin. Jadi berarti ketakutan yang dihadapi oleh murid Yesus itu lebih takut daripada saya. Karena mereka perahu bukan kapal. Ya, jadi mereka sangat takut, sangat takut. Dan itu kejadiannya jam 3. Firman Tuhan mengatakan kira-kira jam 3 malam. Untuk teks kita jam 3 subuh. Bilang sama kawan kamu, 3 subuh men. Siapa yang mau selamatkan kamu jam 3 subuh? Tapi puji Tuhan, Yesus datang. Dia berenang. Dia berenang kah? Yesus berenang? Tidak. Yesus berjalan di atas air. Dia sangat fokus. Yesus adalah anak Allah. Sehingga dia boleh berjalan di atas air. Yesus 100% Tuhan. Yesus 100% manusia. Waktu Petrus melihat, waktu Petrus melihat kepada Yesus sebab mereka takut, itu hantu. Sekali Tuhan bilang, tenanglah, ini aku, Yesus. Nah, jadi kan kalau dipikir-pikir secara dramatiknya itu murid-murid kan pas bilang kan, oh Yesus. Ya, waktu dia datang, si Petrus bilang, kalau engkau Yesus, panggil aku pergi situ. Lalu Yesus bilang kan, datanglah. Petrus buat apa? Keluar daripada perahu. Dia jalan. Lama-lama dia rasa sejuk. Dia tengok sekelilingnya, terus dia tenggelam. Lalu dia katakan, Tuhan selamatkan aku, tolong Tuhan. Yesus pun cepat-cepat tarik tangannya dan selamatkan Petrus. Waktu Yesus sudah menyelamatkan Petrus, angin pun menjadi reda. Firman Tuhan di sini mengatakan, waktu Yesus mengangkat mengangkat Petrus daripada tenggelamnya itu, Yesus berkata kepada mereka, engkau orang yang kurang iman. Dalam terjemahan yang lain, dalam Alkitab versi Borneo, dia bilang begitu tipis kepercayaanmu, mengapa engkau ragu? Petrus ragu waktu dia melihat sekelilingnya. Petrus sudah lupa yang Yesus yang dia hadap itu adalah Tuhan. Petrus juga merasa dia tidak boleh bertahan dengan keadaan seperti itu. Dia penuh dengan keraguan. Ragu. Kita juga ada punya keraguan. Coba periksa hati dan pikiran. Apakah Anda pernah ragu? Atau Anda sekarang masih ragu? Saya ragu-ragu duduk di gereja. Saya ragu-ragu saya dengar firman Tuhan kayak ini. Ragu. Kita ada keraguan-raguan. Pada waktu kita menghadapi keadaan yang sukar, keadaan yang sangat mencemaskan kita, kadang kita merasa ragu. Kita tidak tahu kemana kita pergi. Kita tidak tahu siapa yang kita panggil. Kita tidak tahu siapa yang kita cari. Tapi firman Tuhan mengatakan cari Tuhan. Cari Tuhan. Bilang sama kawan kamu sebelah kiri dan kanan, kamu percaya? Sebelah kiri lagi, kamu percaya? Saudaraku, keraguan itu melemahkan iman. Ya, keraguan itu melemahkan iman kita. Jadi Tuhan mau kita memiliki iman yang tidak bergantung pada penglihatan. Ya, Tuhan juga tidak mau kita senantiasa memfokus kepada hal-hal mujizat sahaja. Ya, di dalam pelayanan pelayanan kanak-kanak, saya senantiasa beritahu kepada para pemimpin, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasarnya. Jangan cuma lihat mujizat. Dalam kelompok sel juga saya selalu ingatkan, jangan lihat mujizat, jangan lihat YouTube sahaja, tapi baca firman Tuhan. Supaya saat kita mengakui Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sejati, di sana iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Pada waktu Petrus melihat keadaan yang sekeliling itu membuatkan dia rasa takut, rasa ragu, dan di sana juga
teks ini mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita menghadapi keadaan yang sukar, apabila kita menghadapi keadaan yang melemahkan kita, fokuskan kembali pikiran kita kepada Tuhan. Fokuskan kembali mata kita kepada Tuhan. Pasti ada yang kita hadapi, pasti ada yang membuatkan kita rasa lemah, kata-kata ataupun apapun saja yang membuatkan kita rasa lemah di dalam rohani. Fokus kembali kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, tidak kira apapun badai yang Anda hadapi dalam hidup kita. Tidak kira apapun badai. Jangan bilang, Chris, badainya itu seperti gelombang. Gelombang itu hanya satu contoh saja. Yang kesukaran apapun yang kamu hadapi, kita harus hadapinya dengan keyakinan. Tenang di dalam hadiratnya Tuhan. Tenang, jangan takut. Firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan takut. Ada Tuhan Yesus. Saudaraku, pada saat murid-muridnya mengatakan sesungguhnya engkau anak Allah. Mari kita lihat ayatnya itu. Mana ayatnya tuh? Ayat 33. Ayat 33. Oke, ada ayat 33. Ayo, mari kita baca bersama-sama ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini pertama kali murid-muridnya menyebut ataupun menggelar dan memanggil Yesus adalah anak Allah. Karena mereka sendiri melihat Allah, Yesus itu sangat-sangat berkuasa. Mereka sendiri melihat Yesus adalah Allah yang dapat meredakan segala kuasa, segala ribut di lautan. Dan mereka melihat dan mereka memanggil Yesus, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudaraku, bukan saja mereka menyebut engkau anak Allah, tapi mereka juga bersujud dan menyembah dia. Mereka sujud menyembah dia dan mengesahkan bahwa identiti Yesus adalah anak Allah dan tidak perlu lagi diragukan. Semua yang Yesus lakukan untuk membantu kita sebenarnya. Ya, Yesus bantu kita untuk memahami siapa dia dan juga menyeru atau memberitahu kita untuk menyembah dia. Karena dia adalah Tuhan. Murid-muridnya menyadari bahwa dia benar-benar anak Allah dan iman mereka diteguhkan. Sebagai orang Kristen, saudaraku yang percaya kepada Yesus, kita akan menghadapi masa-masa sukar ketika iman kita diuji. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk hidup dengan iman di tengah badai. Ya, dan juga kita tidak seharusnya hidup dalam keraguan-raguan. Tidak seharusnya takut ataupun gelisah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan juga di sini katakan sebaliknya, kita dapat hidup dengan optimis dan penuh kekuatan dengan mengetahui ketuhanan Yesus Kristus, karena yang kita percaya adalah anak tunggal Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Yang pertama adalah satu-satunya pemelihara. Yang kedua, satu-satunya anak Allah. Coba sebut dengan kawan kamu kiri dan kanan. Yang pertama, satu-satunya pemelihara. Kedua, satu-satunya anak Allah. Yang ketiga, bilang sama kawan kamu, ini terakhir sudah. Satu-satunya penyembuh. Siapa sakit? Tidak ada yang sakit, puji Tuhan. Kita punya referensi sakit teka. Yang lain sakit, ada yang sakit? Aku mau bilang, kamu percaya enggak sama Yesus? Wow, kuat suaranya, percaya. Jadi di dalam poin yang ketiga, satu-satunya penyembuh, inilah mujizat yang ketiga berlaku apabila Yesus dan murid-muridnya tiba di Genesaret, sebuah dataran di pantai barat Laut Galilea.
Orang ramai segera mengenali Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus sangat terkenal dan dikasihi. Mereka mula membawa semua orang sakit kepadanya dan beberapa orang sembuh hanya dengan menyentuh hujung jubahnya. Guys, hujung jubah Tuhan Yesus mereka sentuh, mereka sembuh. Ya, mereka berbondong-bondong dekat Tuhan Yesus, mereka sembuh. Tetapi jemaat Tuhan, bukan jubah Yesus yang memiliki kuasa ajaib sebenarnya. Penyembuhan itu datang daripada kuasa Yesus. Dan iman mereka yang menyentuh jubahnya. Kuasa datang daripada Yesus dan iman yang menyentuh jubahnya. Yesus dan iman mereka, dengan menyentuh jubah Yesus mereka menaruh dan menyatakan iman. Petikan ini menunjukkan kepada kita bahwa apabila seseorang mengenali kuasa Tuhan, mereka akan mendekatinya dan membiarkan dia untuk menyentuh hidup mereka. Jadi, jemaat Tuhan, adakah Anda mengenali Tuhan yang bersama Anda? Adakah Anda mengenali Tuhan yang kamu sembah setiap hari, setiap minggu? Adakah Anda mengenali Dia? Adakah Anda kenal Dia? Masing-masing tanya diri sendiri, adakah Anda kenal Dia? Sedangkan murid-muridnya ya, 3 tahun lebih bersama dengan Yesus. Sudah yang ketiga tahun, baru mereka mengakui Yesus adalah anak Allah. Kamu dan saya berapa tahun kenal Tuhan Yesus? Apakah kita benar-benar kenal Tuhan Yesus? Apakah kita ajar anak-anak kita kenal Tuhan Yesus? Apakah setiap hari kita ajar anak-anak kita berdoa kepada Tuhan Yesus? Apakah kita ajar anak-anak kita baca Alkitab? Apakah kita ajar anak-anak kita hormat firman Tuhan? Tanya diri sendiri, karena itu adalah keputusan, jawaban untuk Tuhan Yesus. Pada waktu orang-orang melihat Yesus berjalan, di dalam hati mereka ada satu tekad. Dia katakan, kalau saya menyentuh jubahnya saja, saya akan sembuh. Mereka hanya meletakkan iman di dalam hati mereka. Kalau saya sentuh jubahnya, saya akan sembuh. Jadi kalau kita yang sakit, kita belajar daripada mereka ini. Apabila Anda datang di hadapannya Tuhan, berdoa, pasti kamu sembuh. Tidak perlu pengkhotbah yang terkenal. Tidak perlu pengkhotbah yang tumpang tangan tanpa berdoa kita sembuh. Tapi kita, diri kita sendiri, datang dengan iman, berdoa di hadapannya Tuhan, kamu pasti sembuh. Saya yakin dan percaya bahwa setiap anak Tuhan yang percaya kepada Yesus dan mengikutinya mempunyai kuasa yang sama. Ya, jangan bilang padri, pemimpin awam, pemimpin sel, penyelia yang punya kuasa. Enggak. Siapa saja yang percaya Yesus punya kuasa. Harus punya iman dan benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab itu saya balik-balik katakan, adakah Anda percaya? Adakah Anda percaya? Tanya kiri kanan kamu. Tanya dia 3 kali. Adakah Anda percaya? Coba tanya 3 kali. Adakah Anda percaya? Adakah percaya? Adakah percaya? Petrus, waktu Yesus tanya dia, adakah engkau mengasihiku? Dia kata, ya Yesus, aku mengasihimu. Yesus tanya kedua kali,
Petrus, ada engkau mengasihiku? Dia kata, ya Yesus, aku mengasihimu. Waktu Yesus tanya ketiga kali, Petrus, adakah engkau mengasihiku? Dia jawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihimu. Berarti Yesus benar-benar mau Petrus dengan yakin jawab, dia mengasihi Yesus. Kita jemaat Tuhan yang zaman sekarang, kita harus tanya dari kita sendiri, apakah saya percaya Yesus sebenar-benarnya? Apakah saya kenal Tuhan Yesus sebenar-benarnya? Firman Tuhan ajar kita setiap minggu, apakah kita benar-benar percaya Tuhan Yesus? Ini adalah yang kesimpulan, kita telah belajar 3 perkara, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Di sana kita memahami bahwa belas kasihan adalah sifat Tuhan dan penyediaannya yang luar biasa menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Dia tidak hanya memenuhi keperluan fisikal kita, tetapi juga memuaskan keperluan rohani kita karena dia adalah roti hidup. Yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Ini menunjukkan keilahian Yesus. Dia adalah anak Allah, menunjukkan kemampuannya untuk melangkaui hukum alam. Dia juga mengajar kita bahwa iman tidak berdasarkan kepada apa yang kita lihat. Dan juga tanpa kita harus juga percaya kepada Tuhan Yesus tanpa keraguan dan percaya kepadanya sepenuhnya. 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 Kalau air masih ada dia punya apa kosong di atas, itu penuhkah? Penuhkah itu? Kalau air sudah di atas, ngam di atas, itu penuhkah? Penuh. Kalau airnya sudah melimpah, itu penuhkah? Penuh, sudah melimpah. Berarti itu yang harus kita lakukan dalam kita. Percaya sepenuh-penuhnya, lebih daripada penuh. Dan yang ketiga, menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Mukjizat ini memperlihatkan kuasa penyembuhan Yesus dan keprihatinannya terhadap penderitaan manusia, menekankan belas kasihannya, dan Yesus ingin membawa pemulihan sepenuhnya, menyembuhkan tubuh dan jiwa. Jadi Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bukan hanya penyakit, tetapi dia menyembuhkan jiwa, dia menyembuhkan tubuh kita supaya Yesus dimuliakan. Jadi mukjizat Allah adalah untuk memuliakan Tuhan. Magic atau sihir itu memuliakan manusia. Saudaraku, jangan percaya kalau cuma melihat mukjizat, tapi Anda percaya karena firman Tuhan. Amin. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita tenang di hadapannya Tuhan. Dan tanya pada hati Anda masing-masing. Apakah saya benar-benar percaya kepada Tuhan? Apakah saya benar-benar mengenal Yesus yang saya sembah? Sambil Anda merenungkan diri Anda, berdoalah, Tuhan, teguhkan imanku agar saya benar-benar percaya, benar-benar mengenal Engkau. Sambil penyembahan ini dinaikkan, Anda berdoa.